Indonesia sudah setahun menangani pandemi COVID-19 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saat dilakukan survei oleh Center for Political Communication Studies (CPCS), ternyata tingkat kepuasan publik cukup tinggi. Hasil survei CPCS menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf mencapai 70,7%. Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK menyampaikan, di tengah situasi pandemi COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi yang masih bergerak negatif, publik menilai Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya telah mengambil langkah yang paling tepat. Setahun pandemi COVID-19, publik menilai pemerintahan periode kedua Jokowi yang berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin bekerja keras mengatasi krisis kesehatan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Bagi masyarakat, pandemi merupakan fenomena global yang tidak hanya dirasakan di Indonesia. Pada awal pandemi, sebagian kalangan menyerukan pemerintah untuk mengambil langkah ekstrim berupa lockdown. Namun Presiden Jokowi memutuskan opsi pembatasan sosial berskala besar, mengingat beratnya pukulan terhadap sektor ekonomi jika pemerintah memberlakukan lockdown. Tanpa lockdown sekalipun, perekonomian terjun bebas hingga berujung pada resesi. Sementara itu, kurva terus naik hingga menembus 1 juta kasus konfirmasi positif COVID-19. Angka ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf sebesar 25,4%. Ini mewakili masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan kritik terhadap penanganan pandemi di sektor kesehatan. Sisanya masih ada yang menyatakan tidak tahu atau tidak jawab 3,9%. Ia menambahkan publik masih melihat bagaimana upaya vaksinasi yang tengah digencarkan pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus. Langkah pemulihan ekonomi juga disoroti agar pertumbuhan bisa kembali. Survei CPCS dilakukan pada 5 hingga 15 Maret 2021 dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar plus minus 2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Bali Post melaporkan.